Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran fisika materi listrik statis. Adapun pembahasan yang akan kita pelajari antara lain hukum Coulomb, kuat medan listrik, hukum Gauss, energi potensial listrik dan potensial listrik, serta kapasitor. Sumbernya kalian bisa dapatkan dari buku siswa aktif dan kreatif belajar fisika 3 untuk SMA kelas 12, peminatan matematika dan ilmu-ilmu alam. Nah, kalian mungkin sudah pernah melihat kilatan petir kan? Nah, itu merupakan contoh nyata keberadaan adanya listrik. Petir merupakan hasil pelepasan muatan listrik dari awan. Energi yang dilepaskan petir sangat besar sehingga menimbulkan cahaya panas dan bunyi gelegar yang sangat keras. Tahukah Anda bahwa besarnya tegangan listrik yang berasal dari petir dapat menghidupkan jutaan kendaraan? Coba diskusikan secara berkelompok mengenai permasalahan tersebut. Kemudian nanti kalian dapat kemukakan ya hasil diskusinya di muka kelas. Oke, yang kita pelajari yang pertama adalah mengenai interaksi elektrostatis antara dua muatan listrik. Nah, misalkan nih ada kegiatan ya untuk membuktikan adanya muatan listrik. Misalkan kalian gosok-gosokkan penggaris ke rambut kering kalian. Kemudian penggaris tersebut kalian dekatkan pada serpihan kertas. Apa yang terjadi? Nah, kalian pernah melakukannya kan? Nah, ternyata serpihan kertas itu menempel pada penggaris. Itu akibat apa ya? Nah, itulah fenomena adanya gejala kelistrikan. Materi tersusun atas molekul-molekul. Molekul unsur tersusun atas atom-atom. Atom terdiri atas inti yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh sejumlah elektron yang bermuatan negatif, sehingga muatan total atom sama dengan 0. Di dalam inti atom terdapat proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan atau netral. Elektron terluar dapat berpindah dari suatu atom ke atom lain sehingga atom dapat menjadi kekurangan elektron dan kelebihan elektron. Nah, kalau kekurangan elektron, maka atom tersebut menjadi bermuatan positif atau menjadi ion positif. Sedangkan jika kelebihan elektron, maka atom tersebut menjadi bermuatan negatif atau kita sebut sebagai ion negatif. Dapat disimpulkan bahwa sifat kelistrikan suatu benda tergantung pada kandungan yang terdapat dalam partikel tersebut. Dalam kehidupan tanamkanlah nilai ketuhanan dalam diri. Niscaya orang sekitar akan merasakannya tanpa Anda berusaha untuk memperlihatkannya. Nah, berikut tentang materi gaya Coulomb dan dari dua muatan titik ya. Pada tahun 1786, Charles Augustin de Coulomb yang berkebangsaan Prancis menyelidiki adanya gaya antar muatan listrik dengan menggunakan neraca puntir seperti pada gambar sebelah kanan ya. Ternyata dari percobaan tersebut ada gaya interaksi antara dua buah benda titik yang bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Nah, gaya Coulomb disebut juga sebagai gaya elektrostatis. Mengapa? Berikan penjelasannya. Baik, hukum Coulomb ini dapat dinyatakan dengan persamaan. Nah, nanti kita turunkan dulu ya. Persamaan gaya Coulomb dinyatakan dengan F sama dengan K kali Q kuadrat
per R kuadrat. K ini bernilai 1/4 pi epsilon 0 atau nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ini sebenarnya identik dengan atau analog dengan hukum Newton tentang gravitasi. Ya. Jadi di mana muatan identik dengan massa dan jarak kuadrat juga adalah jarak antar dua muatan untuk gaya kolom, dan untuk gaya gravitasi jarak antara dua massa. Gaya kolom pada sebuah muatan akibat pengaruh beberapa muatan lain. Contohnya di sini ada 3 buah muatan, Q1, Q2, dan Q3. Maka apa yang terjadi? Muatan Q2 mendapat gaya tolak dari muatan 1 karena muatannya sejenis dengan nilai F21. Arahnya ke kanan karena dia menolak muatan positif. Sedangkan muatan Q2 ini akan saling tarik-menarik dengan muatan Q3 karena muatan Q3 bermuatan negatif. Beda muatan, maka dia akan berinteraksi tarik-menarik, sedangkan yang muatan sejenis akan tolak-menolak. Maka nilai total gaya kolom yang dirasakan muatan Q2 adalah F2 sama dengan F21 ditambah F23. Contoh soal. Pada titik-titik sudut sebuah segitiga sama sisi ditempatkan 3 buah muatan Q1, Q2, dan Q3 dengan besar masing-masing 1 mikrokolom atau 1 kali 10 pangkat min 6 kolom. Q2 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 kolom, dan Q3 sama dengan minus 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jika panjang sisi segitiga sama sisi tersebut 30 cm, tentukanlah besar gaya yang bekerja pada muatan Q1. Karena Q1 ini bermuatan positif, maka gaya interaksi Q1 dan Q2 adalah tolak-menolak, sedangkan Q1 dan Q3 adalah tarik-menarik. Terlebih dahulu kita hitung dulu F21 dan F12 dan F13. Untuk menjumlahkan kedua vektor tadi, karena nilai F12 dan F13 itu nilainya tidak searah karena membentuk sudut 120 derajat, maka perhitungan vektornya adalah F1 atau F total yang dirasakan muatan 1 adalah F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2 kali F12 dikali F13 kali cos sudut 120 derajat. Diperoleh hasil